Rencana. Sebastian benar-benar tidak mengizinkan istrinya pulang dari rumah sakit sebelum dia benar-benar bisa pulih dan bisa berjalan kembali. Sebab Sebastian tahu kalau istrinya itu menolak memakai jasa pengasuh dan hanya ada EP yang bisa membantu. Jadi Sebastian memilih memaksa Nana tetap berada di rumah sakit. Setidaknya dengan begitu ada perawat yang membantu Nana mengurus bayinya. Selain itu, EP tidak memiliki pengalaman dalam mengasuh bayi. Untuk mengusir kebosanannya, Nana selalu meminta Jenny datang untuk menemuinya dan mengajarinya tentang cara merawat bayi dengan baik dan benar. "Maaf, aku menanyakan ini, Nana," ucap Jenny yang sedang memakaikan pakaian pada bayi Nana. Keduanya sedang duduk di atas ranjang rumah sakit, hanya berempat dengan bayi. EP duduk di ujung balkon sedang menghubungi keluarganya di sana. "Tanyakan apa?" tanya Nana. "Selama aku bekerja dengan suamimu, yang aku lihat kau tidak pernah ikut komunitas." "Komunitas apa?" tanya Nana. "Komunitas para istri pengusaha, seperti acara amal atau mungkin hobi yang kau miliki, di mana kau bisa berinteraksi dengan istri pengusaha lainnya." Nana tersenyum, dia mengusap pipi bayinya itu dengan penuh cinta. Bukan tanpa alasan dirinya tidak mengikuti berbagai kegiatan itu, tentu saja banyak yang mengajak Nana bergabung ke dalam komunitas wanita-wanita kaya itu, di mana saat berada di pesta perusahaan dan Nana harus ikut, dia bertemu dengan wanita pendamping dari pengusaha-pengusaha itu. Tidak jarang mereka menghubunginya untuk ikut berlibur bersama dan mencernihkan pikiran dari suami pengusaha mereka. "Aku yakin kau memiliki alasan tidak ikut, bukan? Banyak yang ingin ikut pada komunitas mereka, dan kau menolak setiap waktu." "Jenny, aku yakin kau tahu riwayat pendidikanku." Jenny mengangguk pelan, "Lalu, aku tidak ingin mempermalukan suamiku." Yang mana jawaban itu membuat Jenny tertawa tidak percaya. "Oh ayolah Nana, aku tahu wawasanmu luas. Kemarin saja kita berdebat tentang era reformasi." "Ya bukan itu maksudku riwayat pendidikanku. Aku tidak pernah memegang bangku sekolah. Apa kata orang lain jika mereka mengetahui kalau Sebastian, seorang pengusaha muda menikahi wanita seperti aku?" Jenny mengerutkan keningnya, tatapannya fokus pada Nana yang kini menggendong bayinya. "Kau bukan orang perasa, itu tidak akan membuatmu sakit hati?" "Aku tidak pernah sakit hati jika mereka menjelek-jelekan aku, itu fakta. Tapi jika itu menyangkut Sebastian, itu masalahku. Lagi pula aku suka berada di rumah, menghabiskan uangnya dan hanya tidur seharian." Jenny tertawa, dia membuka ponselnya yang berdering. "Aku harus menjemput Karina." "Biasanya juga tidak dijemput." "Ya, tapi dia ingin belajar bermain drum. Aku harus mengantarnya ke tempat les." "Oke, take care Jenny." "Tentu." Sebastian terdiam, dia enggan bicara dengan siapapun termasuk istrinya. Bagaimana tidak? Saat datang ke tempat istrinya di rumah sakit, mereka sudah berkemas dan hendak pulang. "Kau tidak memikirkan aku sebagai suamimu, bukan, sayang?" "Bukan seperti itu, Mas," ucap Nana yang menyingkap selimut kemudian berjalan pada suaminya yang membelakanginya. "Nana sudah membaik, bagaimana tidak? Dia sudah terlalu lama berada di sini." Pelukan dari arah belakang tidak membuat Sebastian bergeming, dia masih marah. "Aku hanya mengkhawatirkanmu sayang, takut kau lelah dan belum siap." "Tapi aku siap, aku rindu rumah, aku rindu boneka pemberianmu, aku tidak betah berada di rumah sakit. Aku hendak memberitahumu tadi siang, tapi Hans bilang kau sedang rapat, jadi apa yang harus aku lakukan? Maafkan aku." Sebastian memejamkan matanya begitu mendengar suara Nana yang bergetar. Dia tahu dirinya tidak akan pernah bisa berpaling dari dunianya. Membuatnya membalikkan badan, kemudian membiarkan Nana masuk ke dalam pelukannya. Rasa kesalnya belum berkurang, apalagi Nana sudah berkemas seperti itu. Tapi itu juga tidak membuat kasih sayangnya hilang. "Aku kesal sayang, biarkan aku mengecewakanmu sebentar ya." Nana mengangguk. "Tapi jangan jauh-jauh dari jangkauanku, Mas." "Tentu tidak sayang, kau ingin pulang? Baiklah ayo pulang." Ucap Sebastian mencoba berlapang dada. Dia harus membiarkan Nana mencoba merawat anak mereka seorang diri tanpa bantuan pengasuh, tapi berjanjilah jika tidak berjalan lancar atau tidak mengambil pengasuh membuatmu kelelahan, ikuti apa kata suamimu." "Iya, Mas." Sebastian melepaskan pelukannya, dia merangkup pipi Nana dan membiarkan perempuan itu menatapnya. Sebastian benar-benar merindukan sosok di hadapannya ini. Ada alasan lain dia tidak bisa membawa Nana pulang ke rumah. Melihat ranjang yang biasa mereka gunakan sebagai medan perang membuat Sebastian tidak tahan. "Dan berapa lama?" "Apanya? Aku bisa bertahan. Kapan aku bisa bermain di atas ranjang bersamamu lagi?" "Astaga, aku merindukanmu. Sungguh tersiksa jika harus terus bermain solo." "Mas sadar kau sudah beranak satu." "Tapi aku tetap ingin bertempur sayang." Sampai suara tangisan mengalihkan. "Nah?" Sebastian menghela napasnya saat Nana meninggalkannya.
Bukankah joy artinya bahagia? Kenapa dia terus menangis? Mas ingin bayimu tertawa terus? Semangat dan cinta. Nana menatap rumah yang sudah lama dia tinggalkan itu. Beberapa orang datang untuk melihat bayi mereka yang kini bebas dilihat siapa saja dan kapan saja. Beberapa tetangga yang sudah Nana kenal itu datang dan memberikan bingkisan kecil. Tidak seberapa dengan yang bisa dibelikan Sebastian, tapi Nana bahagia dirinya bisa berada di lingkungan yang baik ini. Jenny selalu membantunya, begitu pula dengan Karina dan Mikael yang menjaga putri kecilnya dan memastikan dia tidak menangis. Mereka akan bersahabat saat sudah dewasa nanti, ucap Jenny tersenyum melihat interaksi antara Mikael, Karina dan Joy yang terlelap. Nana mengerutkan kening, keduanya terlalu jauh, kau tahu umur mereka begitu jauh. Hei, ayolah, mereka akan saling menjaga satu sama lain jika sudah dewasa nanti. Mikael sangat menyukai keponakannya. Nana tersenyum, dia bahagia kini memiliki sosok putri di kehidupannya. Andai saja Yanya masih ada, andai saja dia tidak jahat dan Rina tidak memanfaatkannya. Nana penasaran bagaimana kabar mereka, apakah mereka bahagia di sana? Memang Nana kejam karena memasukkan saudara tirinya ke penjara, memutuskan hubungan dengan sang ibu tiri, tapi Nana bahagia bisa keluar dari zona orang-orang itu. Dia juga tidak ingin putrinya tumbuh dengan orang-orang toksik di kehidupannya. Dad, selamat datang, ucap Nana melihat ayah mertuanya datang. Ingin minum? Tidak, duduk saja, Daddy akan membawanya sendiri, ucap Arnold melangkah ke arah dapur dan mengambil soda di sana, sampai matanya melihat Sebastian sedang duduk di halaman belakang, di mana dia melihat kolam renang dengan sesuatu yang ada di tangannya. Apa yang sedang dilakukan Sebastian? Dia sedang berusaha memperbaiki bohlam, padahal aku menyuruhnya memanggil tukang. Dia bersikeras kalau dirinya itu bisa melakukannya. Arnold tertawa dan melangkah mendekati putra tunggalnya itu. Dia duduk di bangku kosong di samping Sebastian. Apakah kesulitan? Aku bisa melakukannya, jawab Sebastian tanpa melihat Arnold dan hanya fokus pada benda yang ada di tangannya. Nana meremehkan aku. Dia bilang hanya tukang yang bisa melakukannya, padahal aku lebih dari mampu untuk melakukannya. Arnold tertawa. Ya, kau pasti bisa melakukannya. Kau akan menjadi ayah terbaik. Putrimu akan bangga memiliki ayah sepertimu. Seketika Sebastian menghentikan kegiatannya dan menatap Arnold. Kau juga ayah yang baik, Dad. Arnold tersenyum tipis. Kau pasti kecewa saat aku menikahi Lucille, bukan? Dia mantanmu. Sebastian terdiam. Cerita lama itu kembali muncul ke permukaan. Daddy sebenarnya tidak berniat menikahinya, tapi dia mengatakan kalau dia mengandung anakku. Seingatku, saat mabuk, Daddy tidak menidurinya, melainkan wanita lain. Hanya saja kebetulan dia ada di sana, dia membuatku yakin kalau dia yang ditiduri. Dia bahkan mengancam akan bunuh diri jika tidak menikahinya. Daddy mencintainya. Aku sakit saat kau menjauh dan membenciku. Maafkan Daddy, Bas, tidak bisa memberimu kebahagiaan. Sebastian terdiam, dia membalas tatapan Arnold. Kau menyayangiku? Haruskah kau menanyakannya? Jika aku dan Mikael tenggelam, mana yang akan Daddy selamatkan? Arnold terdiam sesaat sampai akhirnya menjawab. Aku akan menolong Mikael, kemudian tenggelam bersamamu. Daddy akan menemanimu melewati rasa sakit itu. Sebastian menggeleng tidak percaya. Dad, aku punya anak dan istri, seharusnya kau menyelamatkanku. Haruskah kita membicarakan hal yang tidak penting ini? Sebastian tersenyum, dia mengambil soda dari tangan Arnold yang tinggal setengah itu. Aku menyayangimu, Dad. Malam datang dengan begitu cepat, meninggalkan dua insan yang telah bergumul di kain tipis sambil menonton televisi. Tidak lupa camilan yang berada di sekitar mereka. Dan jangan lupakan juga sosok bayi yang terlelap di sofa di belakang mereka. Keduanya sedang menonton film horor, sampai adegan kejar-kejaran antara manusia dan setan di mobil membuat Nana mengingat sesuatu. Mas membeli bangunan baru lagi, unit perumahan di sini. Iya, aku berencana merobohkannya. Untuk apa, Mas? Aku lupa mengatakannya, sayang. Kalau ada banyak hadiah mobil yang datang, jadi kita harus punya parkiran sendiri. Nana menghela napasnya. Kalau begini, bisa-bisa seluruh unit perumahan dibeli oleh Sebastian kemudian diratakan dan dijadikan mansion. Kenapa tidak mengajak berdiskusi dulu? Maaf sayang, jawabnya sambil memakan popcorn. Aku lupa saat itu kau sibuk dengan Joy dan mobil berdatangan seperti hujan. Nana menghadap menatap suaminya yang memeluknya dari belakang. Bagaimana kalau kita membeli mansion saja, tapi bukan untuk ditinggali, hanya dikunjungi sesekali. Jadi jika Mas ada acara, bisa membawa teman-teman atau rekan ke sana, bukan rumah yang kecil ini. Apakah boleh, sayang? Tentu, asal jangan disalahgunakan.
Paham dengan maksud istrinya, Sebastian hanya tertawa dan memberikan ciuman di bibir sang istri dengan begitu dalam. Aku mencintaimu sayang. Aku juga mas, jawab Nana mengutarakan isi hatinya. Terima kasih telah datang pada kehidupanku. Sebastian tersenyum, dia begitu bahagia bisa membangun kehidupan yang luar biasa dengan Nana. Katakan padaku apa yang kau inginkan, akan aku lakukan. Tetaplah bersamaku sampai aku tua, aku tidak butuh harta yang berlimpah. Cukup untuk makan dan menyambung hidup saja itu baik untukku. Jangan sampai kelelahan, dedinya Joy, kau punya tugas untuk memberi Joy adik. Kalimat yang mana membuat Sebastian tersenyum gembira, dia menunduk memberikan ciuman pada istrinya. Mereka saling berciuman sampai akhirnya indera penciuman Sebastian mencium sesuatu yang aneh. Sayang, sepertinya Joy buang air besar. Nana mengerucutkan bibirnya. Giliranmu ya. Sayang, rengek Sebastian. Jangan mau enaknya saja, mas. Saat membuatnya kau sangat semangat dan sekarang? Oke. Sebastian berdiri seketika lalu menatap putrinya yang entah sejak kapan sudah membuka mata. Joy, ayo semangat beraknya. Semangat Joy.